semuanya, perkenalkan nama saya Posma Sarulina Sitopu dengan NIM 2404020050. Baik, di sini saya akan menjelaskan perjalanan kurikulum Merdeka. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Raja Novi Ariska SPD MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah salah satu alat bantu utama untuk melakukan transportasi pendidikan dan mewujudkan sekolah yang dicita-citakan. Di mana kurikulum merdeka juga itu untuk mempermudah guru dan kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan indikator lainnya yang diukur dalam asesmen nasional atau rapor pendidikan, akreditasi sekolah atau madrasah, serta standar pelayanan minimal atau SPM dalam pendidikan. Nah, kurikulum merdeka juga diterapkan pertama kali secara bertahap mulai tahun 2022 oleh Kemendikbudristek. Adapun alasan kurikulum merdeka lahir itu karena kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum K13, dinilai terlalu padat materi dan kurang fleksibel. Dan yang kedua itu diperlukan pembelajaran yang lebih kontekstual atau kreatif dan relevan dengan dunia nyata. Dan yang ketiga itu dampak pandemi COVID-19 juga itu yang menuntut adaptasi pembelajaran yang lebih mandiri dan digital. Dan yang keempat itu menjawab tantangan abad ke-21 yang disebut dengan critical thinking, collaboration, creativity, dan communication. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari kurikulum Merdeka dan K13. Di mana dari segi aspek pendekatan pembelajaran, K13 itu scientific atau siswa disuruh mengamati, menanya, mencoba menalar dan mengkomunikasikan. Sedangkan di kurikulum Merdeka itu berbasis proyek dan kompetensi atau project based learning. Yang kedua itu dari segi aspek struktur kurikulum, di mana K13 itu terpusat pada materi, sedangkan di kurikulum merdeka itu fleksibel atau yang menyesuaikan konteks dalam kebutuhan sekolah. Selanjutnya tujuan utama, di mana kurikulum 13 itu peningkatan pengetahuan akademik, sedangkan di kurikulum merdeka itu pengembangan kompetensi dan karakter. Dan selanjutnya peran guru, di mana K13 perannya sebagai pengajar utama, sedangkan di kurikulum merdeka itu sebagai fasilitator dan pendamping belajar. Dan yang keempat itu peran siswa, di mana di K13 peran siswa itu penerima informasi, sedangkan di kurikulum merdeka itu sebagai aktif dalam proses belajar. Selanjutnya penilaian, di mana di K13 itu berorientasi pada nilai dan hasil ujian, sedangkan di kurikulum merdeka itu penilaian holistik atau proses, hasil, dan karakter. Dan selanjutnya fokus pembelajaran, di mana di K13 itu pengetahuan dan keterampilan dasar, sedangkan di kurikulum merdeka itu sebagai kompetensi, karakter, dan kreativitas. Selanjutnya kegiatan belajar, di mana di K13 itu lebih banyak teori dan tugas akademik, sedangkan di kurikulum merdeka itu kontekstual, kolaboratif, dan eksploratif. Dan selanjutnya profil peserta didik di K13 itu belum menekankan nilai karakter secara eksplisit, sedangkan di kurikulum merdeka itu dilandasi oleh profil pelajar Pancasila. Selanjutnya kurikulum dan modul, di mana di K13 itu disusun secara nasional dan seragam, sedangkan di kurikulum merdeka guru dan sekolah yang mengembangkannya. Kita masuk ke dalam prinsip dan filosofi kurikulum merdeka, di mana filosofi kurikulum merdeka itu sejalan dengan gagasan KAI Hajar Dewantara, di mana guru adalah penuntun bukan pengendali, setiap anak punya potensi unik yang perlu diarahkan. Nah, adapun prinsip dari kurikulum merdeka itu yang berpusat pada peserta didik, fleksibel dan kontekstual, pembelajaran sepanjang hayat, dan berorientasi pada karakter profil pelajar Pancasila. Nah, filosofi berakar pada pemikiran KI Hajar Dewantara, di mana pendidikan menuntut segala kekuatan kodrat anak agar mereka mencapai keselamatan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Adapun profil pelajar Pancasila dan proyek P5 itu, di mana profil Pancasila itu yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, yang kedua berkebinekaan global, dan yang ketiga gotong royong, keempat mandiri, dan kelima bernalar kritis, dan keenam kreatif. Adapun contoh proyek dari profil pelajar Pancasila, yang pertama itu gaya hidup berkelanjutan, di mana ini mahasiswa ikut dalam menanam sayur di sekolah, sedangkan yang kedua kearifan lokal itu mempelajari budaya daerah, dan yang ketiga kewirausahaan yang siswa disuruh membuat produk sederhana, dan yang keempat rekayasa dan teknologi yang membuat alat sederhana ramah lingkungan. Adapun proyek pelajar Pancasila yang menjadi jabatan antara teori dan praktik membantu siswa untuk menerapkan nilai profil pelajar Pancasila dalam kehidupan nyata. Saya akan menjelaskan struktur kurikulum merdeka, di mana terbagi menjadi dua. Yang pertama itu capaian pembelajaran atau CP, dan yang kedua alur tujuan pembelajaran atau ATP. Di mana capaian pembelajaran adalah kompetensi atau kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik pada setiap fase pembelajaran atau A sampai F. CP juga berfungsi sebagai arah utama atau tujuan akhir dari proses belajar pada suatu mata pelajaran. Setiap fase menggambarkan perkembangan kemampuan siswa sesuai jenjangnya, misalnya fase A untuk SD kelas 1 sampai 2, dan untuk
fase F itu untuk SMA kelas 11 sampai 12. Melalui CP, guru dapat memahami apa yang harus dikuasai siswa baik dalam pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Dan yang kedua, alur tujuan pembelajaran atau ATP, di mana alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian langkah atau tahap yang menguraikan bagaimana mencapai capaian pembelajaran atau CP. ATP juga berfungsi sebagai peta jalan dari awal pembelajaran hingga mencapai CP. Di dalamnya terdapat urutan tujuan pembelajaran harian yang dibuat secara bertahap, logis, dan berkesinambungan. Dengan ATP, guru dapat merancang kegiatan belajar yang terarah, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, adapun keunggulan dari kurikulum Merdeka, yang pertama itu fleksibel dan mudah disesuaikan, yang kedua mendorong kreativitas guru dan siswa, dan yang ketiga pembelajaran berbasis proyek P5, dan yang keempat itu fokus pada karakter dan kompetensi, dan yang kelima itu relevan dan dengan kebutuhan masa depan. Adapun tantangan dari kurikulum Merdeka itu, yang pertama kesiapan guru dan tenaga pendidik masih beragam, dan yang kedua keterbatasan sarana dan pelatihan, dan yang ketiga pemahaman konsep P5 belum merata, dan yang keempat itu adaptasi sistem penilaian baru, kelima dukungan lingkungan dan orang tua masih perlu diperkuat. Adapun kesimpulan dari presentasi hari ini yaitu kurikulum Merdeka adalah langkah baru pendidikan Indonesia yang menekankan kebebasan belajar, kreativitas, dan karakter siswa. Melalui proyek profil pelajar Pancasila atau P5, siswa diajak menerapkan nilai gotong royong, kemandirian, dan cinta lingkungan. Dengan struktur CP dan ATP, guru dapat merancang pembelajaran yang fleksibel dan bermakna. Meski ada tantangan, kurikulum ini memberi peluang besar untuk mencetak generasi berkarakter dan siap menghadapi perubahan zaman. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Sekian presentasi hari ini. Selamat pagi dan bye-bye semuanya.